BlackMarket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komennya. Bila perlu, kalau video ini bermanfaat bisa silakan di share ke teman-teman kalian supaya mendapatkan materi tentang pembelajaran IPA. Oke, kita masih belajar tentang pembelajaran IPA yang berkaitan dengan tata surya. Pada video-video yang lalu sudah saya jelaskan macam-macam planet berdasarkan besar atau kecilnya atau dilihat dari pembatas yaitu berupa asteroid. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang struktur dan unsur-unsur penyusun dari matahari. Kita masih membahas tentang benda-benda yang berada di angkasa, yaitu hari ini kita akan membahas tentang asteroid, komet, dan satu lagi meteoroid. Kita akan membahas tentang itu. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian diharapkan bisa mengetahui apa itu komet, penyusunnya apa saja, kemudian asteroid itu apa, kemudian meteoroid itu apa, benda apa yang ada di langit. Oke, tidak usah menunggu lama untuk pembelajaran hari ini. Kita mulai dari asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid itu potongan-potongan batu yang mirip penyusun dari planet, tetapi ukurannya lebih besar daripada meteoroid. Ini yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Jadi asteroid di sini adalah batu-batu kecil yang mirip dengan susunan planet yang letaknya di antara planet Mars dan planet Jupiter. Nah, asteroid yang pernah ditemukan, jadi para ilmuwan ini menemukan bahwasanya asteroid yang ada di sekitar di antara planet Mars dan planet Jupiter itu jumlahnya ribuan, tapi hanya beberapa saja yang bisa diidentifikasi oleh para ilmuwan. Salah satunya adalah asteroid yang bernama Ceres. Ini diameternya sekitar 950 km. Ini jarak rata-rata ke buminya 2,77. Kemudian ada juga asteroid Pallas dengan diameter 532 km. Kemudian asteroid Vesta dengan 530 km diameternya. Kemudian Hygiea 408 km, Davida 326 km, kemudian Interamnia yaitu 318 km. Ini adalah asteroid yang diketahui sekarang. Mungkin kalau sekarang ada perkembangan lagi, mungkin bisa kalian searching lagi di internet untuk pengetahuan kalian. Nah, ini adalah foto-foto dari asteroid. Ini yang tadi saya jelaskan adalah batu-batuan kecil yang berada antara Mars dan Jupiter. Ini seperti asteroid 243 Ida, kemudian asteroid 433 Eros. Ini adalah foto dari asteroid yang dapat ditangkap. Kemudian adalah yang berikutnya adalah meteor. Apa itu meteor?
batuan angkasa yang bergerak di sekitar sistem tata surya kita. Ini biasanya unsur penyusunnya adalah besi dan nikel. Nah, meteor yang mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Jadi dalam 1 detik meteor ini bisa bergerak dengan kecepatan, bisa menempuh jarak 42 km. Jadi sangat cepat sekali. Nah, meteor adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Biasanya kalau meteor ini adalah meteorit yang tertarik oleh gravitasi bumi. Sehingga kalau kalian pernah melihat bintang-bintang di langit, kemudian ada semacam bintang satu, itu adalah meteor. Jadi meteor itu meteorit yang jatuh ke atmosfer bumi. Nah, karena atmosfer bumi memiliki gas-gas yang menyusunnya, maka pergesekan antara meteor dengan atmosfer terjadi semacam cahaya. Nah, makanya kalau kalian perhatikan itu seperti bintang jatuh. Kemudian meteorit, kalau meteorit adalah sisa meteor yang sampai ke bumi. Jadi meteorit yang jatuh ke bumi bisa jadi dia sampai ke bumi, sampai ke tanah. Kalau dia sampai ke tanah namanya meteorit. Tapi ketika dia masih bergerak menuju ke tanah, itu namanya meteor. Nah, jadi batu yang sampai ke bumi, meteorit yang sampai ke bumi namanya meteorit. Jadi bisa dibedakan ya. Ini adalah meteor. Maka dari itu yang namanya meteorit ini biasanya dinamakan dengan, atau meteor biasanya dinamakan dengan bintang beralih atau bintang jatuh. Ini adalah meteorit. Berikutnya adalah komet. Komet, apa itu komet? Benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong dan berbeda dengan lintasan yang terdapat pada planet-planet yang mengelilingi matahari yang ada 8 itu. Berbeda. Komet yang dikenal dengan nama bintang berekor karena bentuknya dia di belakangnya itu ada ekornya. Nah, ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini karena dorongan yang berasal dari angin dan dari radiasi matahari. Dan biasanya untuk lintasan komet, kebanyakan lintasan komet ini berbentuk lonjong, elips. Nah, komet ini terdiri dari debu, kemudian partikel batu yang bercampur dengan es. Kemudian juga ada unsur metana dan amonia. Ini adalah struktur dari komet. Sedangkan bagian-bagiannya apa? Bagian-bagian dari komet ini, bagian dari komet ada 3 macam, yaitu inti komet, kemudian koma, kemudian ekor komet. Yang pertama adalah inti komet. Bagian komet yang berukuran lebih kecil, kemudian dia padat, tersusun dari debu dan gas. Ini adalah inti dari komet. Kemudian koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Sedangkan ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena tadi ada alasan. Jadi kalau ini dijelaskan, ini adalah nukleusnya, adalah inti dari kometnya. Ini adalah komanya. Nah, ini adalah ekornya. Ini adalah struktur dari bagian-bagian komet. Jadi ada 3, inti, kemudian koma, dan inti ada di tengah, kemudian koma itu ada di sekitar inti atau di sekitar nukleus. Kemudian koma, mohon maaf, ada ekor. Ini yang berada di bawah.
karena dia adalah lintasan dari komet. Jadi komet yang pernah terlihat ini macamnya sangat banyak yang terlihat di bumi. Jadi komet ini kadang mendekati bumi, kadang juga menjauhi bumi. Tapi ada periodenya sendiri-sendiri. Jadi macam-macam komet itu ada lumayan banyak. Nah, yang pertama adalah yang sering muncul di bumi adalah komet Halley. Merupakan komet yang paling terkenal. Komet ini melintas dekat bumi secara periodik, yakni terlihat pada setiap 75 sampai 76 tahun sekali. Di antaranya adalah pada 1986. Ini komet Halley pernah terlihat di bumi. Kemudian komet Cobb pada Paraskevolopolis ini terdapat pada 1941. Kemudian komet Hale-Bopp terlihat pada 1997. Kemudian komet West terlihat pada 1976 dan komet McNaught terlihat pada 2007. Kemudian komet Eclipse terlihat pada 1948. Kemudian komet Kohoutek terlihat pada 1973. Kemudian komet Lovejoy C 2011 W3 terlihat pada 2011. Kemudian komet Melis terlihat pada 1917 dan masih ada komet yang lain pernah terlihat di bumi. Kemudian satelit terakhir merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam pengorbitan matahari. Satelit ini ada di dekat dengan planet dan satelit biasanya mengorbit pada planet karena pengaruh dari gravitasi planet itu sendiri. Nah, satelit alam itu biasa dinamakan dengan bulan. Ada juga satelit buatan. Biasanya kalau satelit buatan ini digunakan untuk media telekomunikasi atau mungkin juga perkiraan cuaca. Ini salah satu contohnya adalah bulan. Di sini ada matahari, kemudian ada planet, ada bumi. Ini harusnya mengelilingi ini. Ada bulan yang mengelilingi bumi. Nah, planet-planet juga mempunyai satelit, yaitu satelit alam yang mengitarinya. Arah peredaran satelit-satelit sama dengan arah peredaran planetnya. Nah, bidang edarnya hampir berhimpitan dengan bidang edar planet. Jadi, planet di sini memiliki 3 peredaran. Yang pertama, dia berputar pada porosnya, berotasi pada porosnya. Kemudian dia mengelilingi planetnya. Kemudian yang ketiga adalah dia mengelilingi matahari beserta planetnya. Nah, perkembangan zaman menurut para ilmuwan, planet secara alami yang ada di tata surya kita itu ada sekitar 32 satelit. Mungkin kalau kalian membaca di sumber-sumber yang lain lebih dari 32 mungkin itu ada, tetapi mungkin ada yang disetujui, ada juga yang belum disetujui. Jadi kalau saya melihat sumber ini adalah 32 satelit. Saya mengambil yang 32 satelit. Nah, berikut penjabarannya. Bumi itu ada 1, yaitu bulan. Kemudian Jupiter ada 12. Nanti nama-namanya bisa kalian lihat sendiri di buku pendamping, itu ada semua. Kemudian Uranus ada 5 satelit. Kemudian planet Mars itu ada 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian yang kelima ada Saturnus dengan 10 satelit dan Neptunus dengan 2 satelit. Demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Kita sudah membahas tentang asteroid, membahas tentang komet, membahas tentang satelit, membahas tentang meteorit. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Silakan
Yang merasa belum memiliki catatan, silakan penjelasan saya tadi silakan kalian catat supaya lebih mudah dalam mempelajari materi tentang tata surya, terutama pada komet, kemudian meteoroid, satelit, dan asteroid. Tetap jaga selalu kesehatan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa pada video berikutnya, pada pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.